ini sesuatu yang harus kita rubah. Kita rubah bersama-sama. Kita tidak bisa merubah 1-2 orang, tetapi kita harus merubah bersama-sama. Dengan cara apa pertamanya? Dengan cara membangun sebuah mental bahwa kita bukan sebagai seorang rakyat mentalnya yang tertindas, tetapi kita harus punya mental bahwa negara ini adalah milik kita. Negara ini adalah milik ibu-ibu sekalian, milik bapak-bapak sekalian, milik generasi kita ke depan, bukan hanya milik kelompok-kelompok tertentu. Sebagian besar partai-partai politik yang menguasai ini semua merampok, menindas, meskipun oknum-oknumnya. Tetapi kenyataannya, berapa banyak wakil-wakil rakyat kita yang sekarang yang harusnya mewakili ibu-ibu bapak-bapak, tetapi justru mereka membunuh kita semua dengan memiskinkan. Dengan miskin kita tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, membodohkan, dan tidak bisa menjaga kesehatan kita, dan akhirnya kita meninggal bersama-sama. Ini adalah persoalan kita semua. Oleh karena itu, kenapa saya datang jauh-jauh dari Jakarta ini untuk mengajak melawan sebuah kemiskinan ini. Karena kemiskinan ini harus dilawan. Karena perubahan sebuah kaum itu tidak bisa kita mengharapkan bintang jatuh dari langit. Kita hanya berdoa saja, namanya ngelamun namanya itu. Tetapi kita harus berjuang. Dan harus ada orang-orang yang mau mewakili bahwa ini benar-benar harus dibangun dan harus kita rebut negara ini dari penguasa-penguasa untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak itu semua, yaitu rakyat. Bagaimana cara memberikan kekuasaan kepada rakyat itu? Yang pertama adalah memberikan ilmu pengetahuan, memberikan perekonomian yang baik dengan cara kredit yang dengan tanpa beban yang besar, kalau perlu dengan bunga 0%. Kemudian memberikan teknologi supaya kita pintar, dan kemudian memberikan organisasi. Ini penting, ini harus disadari. Kita ini salah konsep. Sistem ekonomi kita dalam sebuah konstitusi kita menyatakan dengan jelas bahwa sistem ekonomi kita adalah sistem kekeluargaan. Tetapi apa yang terjadi? Ibu-ibu mungkin sudah pernah merasakan kredit di bank. Kredit di bank untuk konsumsi atau untuk modal usaha. Baru kredit dengan bunganya sangat besar, 13% atau 12% gitu ya, 12 sampai 13%. Potong sana sini. Usahanya belum jalan, bulan depan sudah ditagih. Yang menagih orangnya badannya besar-besar, tinggi-tinggi, matanya melotot dan menakutkan. Ini sebuah sistem apa yang namanya sistem ekonomi rentenir, sistem ekonomi penindasan, dan negara kita tidak menyatakan dalam Undang-Undang Dasar 45 kita membangun ekonomi dengan ekonomi menindas. Kita ini semua tertindas, tetapi apa? Kita terus-terusan ditindas ini. Kita harus berubah keadaan ini, merubah. Dan di tingkat RW ini adalah bagian dari negara. Kekuatan negara adalah dibangun dari RW ini. Jangan salah Pak RW. RW ini kalau berkumpul levelnya sama dengan wali kota, karena punya kekuatan politik di situ. Kumpul semua desa-desa sama dengan presiden, lebih dari DPR juga. Nah, saya datang di sini kalau tadi mohon maaf tidak bisa, saya tidak perlu saya sudah senang di sini, tidak perlu tinggi-tinggikan, karena saya bukan raja, bukan feodal, bukan orang yang mau datang di sini dipuji-puji, tapi saya datang sini dengan keadaan yang sama dengan bapak-bapak ibu. Keadaan ingin merubah semuanya ini dan ingin mewakili bapak-bapak ibu-ibu ini di dalam sebuah negara itu, di
DPR, di Dewan Perwakilan Rakyat yang namanya itu. Tapi orang banyak menyebutnya dewan yang terhormat. Terhormat apanya? Yang harusnya terhormat itu rakyatnya. Kita hanya mewakili di situ. Dan ini harus dibangun bersama-sama. Mari kita berjuang bersama, berdoa, kemudian berusaha juga. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita ini bisa kita menyambung hubungan yang kuat, kemudian kita bisa berjuang bersama, kita bisa menikmati hasilnya bersama, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah tali ikatan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.